Matius 27 ayat 32 sampai 61 menghadirkan kepada kita sebuah drama dari cerita hidup selama 33 tahun. Tidak panjang tetapi ideal. Cerita itu dimulai di Bethlehem. Gereja menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa di mana Allah menjadi manusia. Dia yang berukuran XXL memendekkan diri menjadi S. Allah yang mulia, agung, perkasa datang ke dalam sejarah, hadir dalam palungan, dan dibungkus dengan lampin. Cerita itu berakhir di Golgota, kota Yerusalem, 33 tahun berikutnya. Kalau di Bethlehem dia lahir dalam palungan, di Golgota dia mati di atas kayu salib. Ketika lahir, menurut Matius, ada keajaiban di alam semesta. Muncul sebuah bintang di timur. Ketika mati, hanya Matius saja yang menceritakan, yakni ada gempa bumi. Di waktu lahir, langit meneriakkan sesuatu karena Allah turun ke bumi. Dan ketika mati, bumi bergetar karena ia ditinggal sendirian oleh Allah. Kalau seluruh cerita dari Bethlehem ke Golgota mau diringkas, maka ada 2 poin yang sangat menyolok. Pertama, Yesus adalah pengembara sejati. Ketika lahir, semua kamar di ruang penginapan terisi penuh. Waktu mati, jasadnya dimakamkan di kuburan milik orang lain. Raja di atas segala raja, anak kesayangan dari Sang Pencipta alam semesta, hidup sebagai manusia tak berpunya. Ia tidak memiliki tempat di bumi untuk meletakkan kepalanya, baik pada waktu lahir maupun ketika ajal menjemput. Ini benar-benar sebuah ironi, Bapak Ibu. Anak pejabat di Indonesia berfoya-foya dengan harta hasil pencucian uang sang ayah. Istrinya juga ikut pamer kekayaan. Tetapi anak Allah tidak memiliki apa-apa. Waktu lahir, kain lampin jadi selimutnya. Saat mati, hanya cawat yang melingkar menutupi organ-organ biologisnya. Hal yang kedua, perjalanan dari Bethlehem ke Golgota bukan cerita tentang kemegahan, kekuasaan, apalagi tentang kehebatan. 33 tahun kisah hidup Yesus berisi cerita solidaritas yang optimal, yaitu ia menjadi sesama bagi manusia dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni manusia dalam ketidakberdayaan, manusia dalam keterpurukan akibat dosa. Orang Kristen yang suka membuat cerita Yesus itu menjadi lain. Mereka menggambarkan Yesus sebagai pemenang, Yesus sebagai raja, hakim, panglima, penguasa, dan tak terkalahkan. Nah, karena itu izinkan saya menyampaikan versi lain dari cerita tentang Yesus yang jarang dilihat orang, yakni tentang Yesus dan Minjung. Minjung adalah istilah Korea untuk rakyat jelata, yakni orang-orang kecil, tak bernama, para gelandangan, pemulung, gembel, peminta-minta yang suka tinggal di kolong-kolong jembatan atau di bawah naungan gedung-gedung permanen dan bonafit. Ji Ha Kim, seorang penyair Korea, menulis cerita Korea yang satu ini. Di kota Seoul ada sebuah patung Yesus dari semen, besar dan tinggi. Di kepala patung itu ada sebuah mahkota emas. Para pengemis kota Korea suka berbaring di kompleks patung itu, terutama di bawah kaki-kaki beton patung Yesus, untuk berlindung dari panas terik matahari atau guyuran derasnya hujan Korea yang dingin menusuk. Pejabat yang berperut buncit, polisi yang arogan, majikan-majikan perusahaan yang kaya suka mencibirkan bibir ke arah pengemis-pengemis itu kalau mereka lewat di kompleks patung tadi. Kehadiran pengemis-pengemis itu dianggap merusak keindahan patung Yesus. Dan hampir setiap hari Pol PP Kota Korea
kota Seoul, pasti datang ke kompleks patung itu untuk memukul para pengemis dan mengusir mereka pergi dari kompleks patung Yesus. Seorang pengemis balik lagi ke patung Yesus setelah diusir dan terkena pukulan. Dia memandang ke arah patung itu dan berkata, "Tuhan, aku tidak punya rumah atau kuburan untuk rehat dari semua kelelahan. Bahkan hari ini aku belum makan. Aku tidak tahan lagi dengan penderitaan. Kalau saja aku boleh memang mengambil mahkota emas di kepalamu, tentu para pengemis dan saya tidak akan lapar lagi untuk 1 atau 2 bulan ke depan." Pengemis itu segera sadar setelah selesai curhat. Ah, bagaimana mungkin Yesus bisa bicara? Yesus kan hanya sebuah patung semen dan beton. Lagi pula Yesus biasanya menjadi penyelamat bagi mereka yang kaya, memiliki jabatan, ditaburi pangkat dan kedudukan. Yesus tidak peduli dengan pengemis dan gelandangan seperti aku. Begitu kata pengemis itu. Setelah berkata begitu, pengemis itu duduk di celah kaki Yesus yang terbuat dari beton sambil menangis, meratapi nasib, hidup dan penderitaannya. Tetapi pada saat itu ia merasakan sesuatu yang basah. Setetes air jatuh ke kulit di tangannya. Pengemis itu heran karena tidak ada hujan. Lalu ketika dia melihat ke atas patung semen itu, dia melihat Yesus menangis. Dari mata Yesus di patung itu keluar tetesan air. Lalu kemudian mulut patung Yesus mulai bergerak dan terdengar suara, "Silahkan ambil mahkota emas itu. Aku telah lama dikurung dalam semen ini oleh para penguasa, pejabat, orang berada, bahkan pejabat gereja dan tokoh-tokoh agama Kristen. Aku berada dalam penjara semen, beton, dan mahkota emas ini. Padahal aku ingin bicara dengan orang-orang sepertimu. Selama 33 tahun usiaku, aku justru bergaul dengan orang-orang miskin, mereka yang gelandangan, para gembel, dan yang dianggap sampah masyarakat. Aku merasakan penderitaanmu. Justru aku datang untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sepertimu." 33 tahun kisah hidup Yesus yang dijalani dari Bethlehem ke Golgota adalah cerita solidaritas dengan orang-orang kecil, terbuang dan dianggap sampah masyarakat. Ini juga yang ditunjukkan Matius. Yesus disalibkan di antara penyamun-penyamun. Dan kalau benar begitu, tentulah Yesus tidak berpakaian indah, dengan jubah megah, berpenampilan seperti bintang film. Lalu mengapa dalam dunia kekristenan Yesus digambarkan sebagai yang berpakaian mewah, berpenampilan mentereng? Nah, itu dia, orang Kristen yang membuat Yesus jadi seperti bintang film itu. Dan itu sama dengan membuat penjara bagi Yesus. Salib yang menjadi bukti solidaritas Yesus dengan penderitaan juga berubah jadi sekedar hiasan. Malah salib sudah jadi perhiasan dan bukan lagi modus kehidupan. Saya sering mendengar orang Kristen bernyanyi dengan penuh gairah. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, betulkah iblis dibuat gemetar oleh orang-orang Kristen? Betulkah kita telah mengalahkan musuh-musuh yang dipimpin oleh iblis dengan menggunakan nama Yesus? Coba perhatikan media sosial. Siapa yang membunuh Brigadir Yosua? Siapa yang melakukan penggelapan pajak?
Siapa pelaku penganiayaan terhadap David? Lalu siapa pula pejabat yang tertangkap sebagai pengedar narkoba? Ternyata salib hanya sebuah perhiasan. Salib belum menjadi sumber energi untuk hidup dalam penyangkalan diri. Nah, kalau dalam cerita Ci Hakim, Yesus dipenjarakan dalam semen dan beton. Orang Kristen masa kini memenjarakan Yesus dalam lagu, dalam liturgi, dalam ruang ibadah yang dihiasi indah, dan dalam sandiwara di pawai-pawai Paskah, tanpa tindak lanjut dalam kehidupan di tempat kerja, saat hendak mengambil keputusan penting atau melayani masyarakat yang berada dalam kesulitan-kesulitan. Peristiwa penyaliban Yesus telah berlangsung sekitar 2000 tahun yang lalu, yaitu tepatnya tahun 33 zaman bersama. Begitu yang dicatat oleh sejarawan Yahudi bernama Yosefus. Tetapi penyaliban itu masih berlangsung sampai hari ini. Tentu bukan dalam arti faktual. Melakukan korupsi sama dengan menyalibkan Yesus. Karena itu ibarat memperbanyak pengemis dan penganggur serta orang-orang miskin. Penyembahan kepada Yesus yang hanya bercorak liturgis, verbal, hanya dalam pujian, doa, dan khotbah yang penuh dengan semangat. Tanpa ada kesediaan mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Sama dengan kita mengulang lagi adegan penyaliban Yesus di masa kini. Salah satu persoalan akut di NTT adalah stunting pada anak dan arogansi para pejabat. Ternyata iblis sama sekali tidak gemetar. Walau orang Kristen suka bernyanyi, kita buat iblis gemetar. Tidak jarang ada orang Kristen yang menjalani hidup sebagai rekan kerja untuk menyalibkan Yesus. Rekan kerja si iblis. Kemarin waktu menyiapkan khotbah ini, kakak saya mengirimkan rekaman suara lewat WhatsApp. Dia bersiul menyanyikan Kidung Jemaat 31A yang bunyinya seperti ini. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahnya, akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Ternyata Yesus mati bukan hanya ulah orang Farisi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, bahkan orang kebanyakan pada masa hidupnya. Kita pun sampai hari ini menyalibkan Yesus karena kita memenjarakan dia dalam dogma-dogma, dalam teori-teori, dan dalam penyembahan yang bersifat verbal, ritualistik, dan seremonial saja. Dan karena itu, kuasa pembebasan Yesus tidak sampai kepada orang-orang yang hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Padahal 33 tahun lamanya, Yesus justru bekerja untuk membebaskan manusia dari kesulitan-kesulitan itu. Sama seperti seorang penjahat yang ikut disalibkan Yesus. Ada tawaran untuk hidup dalam pembaharuan. Yesus juga menawarkan itu bagi kita hari ini, yaitu supaya usai perayaan kematian Yesus, kita mulai menjalani hidup percaya secara baru. Bukan hanya di ruang liturgis, bukan hanya verbal dan dalam pengakuan yang bersifat verbalistis, tetapi bekerja dalam cinta kepada Yesus untuk membebaskan manusia, membaharui masyarakat, mengubah struktur, dan merombak sistem yang tidak adil dan menindas. Supaya
keselamatan itu dirasakan oleh semua dan juga pada masa kini. Selamat memperingati Jumat Agung tahun 2023.